Nah, jadi putaran itu harus kalian putus. Dengan cara apa? Menganggap hal-hal yang kalian takutkan itu adalah hal-hal yang wajar ya, karena memang itu hal-hal yang wajar gitu teman-temannya. Jadi harus diputus lingkaran itu teman-temannya. Cobalah kalau misalkan kalian itu nggak mau terus terjebak dari lingkaran itu, tipsnya cuma satu teman-temannya, buatlah kesibukan ya, sibukkan diri kalian. Supaya apa? Kalau misalkan kita menyibukkan diri, kita itu pikirannya bercabang banyak ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan itu jadi ada pikiran gitu teman-teman. Ketimbang kalian itu cuma duduk ya, duduk manis rebahan, terus pikirannya terplaying malah kemana-mana. Ketika ada sensasi panik, ketika ada sensasi cemas gitu teman-temannya. Jadi saran saya ataupun tips dari saya, sibukkan diri kalian teman-temannya. Aktivitas apapun yang mau, yang menyenangkan ya, harusnya sih intinya teman-temannya, harusnya yang menyenangkan aktivitasnya. Misalkan kalian punya aktivitas ataupun hobi yang dulu kalian senangi, ya lakukan gitu teman-temannya. Walaupun ya memang di awal-awal nggak ada kesenangan untuk melakukan hobi-hobi yang dulu kalian senangi gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan terus lambat laun kalian lakukan, nanti ketika kalian mulai terbiasa dengan hobi-hobi kalian yang dulu, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia, lambat laun dikit demi sedikit ya, pemikiran-pemikiran negatif, pemikiran-pemikiran tentang sensasi, tentang penyakit itu hilang dengan sendirinya, terkikis oleh pemikiran-pemikiran ataupun tergantikan oleh pemikiran-pemikiran yang menyenangkan gitu, dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Itu cara saya teman-teman ya. Jujur ya teman-teman, saya tuh sembuh totalnya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik bukan karena obat teman-teman ya, bukan karena 100% lewat herbal gitu teman-teman ya. Herbal saya konsumsi jujur teman-teman ya, cuman herbal-herbalnya itu ya yang sederhana gitu teman-teman ya, kayak madu gitu aja sih teman-teman ya. Cuman madu itu kan saya pikirnya untuk menjaga daya tahan tubuh kita gitu teman-teman ya. Bahkan karena madu ini sebelum saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety itu, saya madu itu sering konsumsi juga gitu teman-teman ya. Cuman waktu itu ya karena saking apa ya, sakingnya mungkin dulu itu dianggapnya hal sepele gitu teman-teman ya. Jadi mengucilkan yang namanya bodo amat deh gitu teman-teman. Padahal dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik itu waktu bulan puasa teman-temannya, itu saya sering konsumsi madu gitu teman-temannya. Cuman ya makin kesini makin males belinya ya, karena dianggapnya pemborosan gitu teman-teman. Padahal itu investasi kita untuk kesehatan tubuh kita sebenarnya gitu teman-temannya. Oke ya. Jadi untuk sensasi perut bunyi ketika makan ataupun minum itu adalah hal yang wajar teman-teman.